Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bisa ketemu lagi di video mengenai tentang sharing mengikuti ujian CPNS Analis Perkara Peradilan tahun 2018. Mungkin teman-teman nanti yang akan mengikuti ujian atau mengambil formasi analis perkara peradilan, saya doakan semoga semuanya keterima ya, dinyatakan lulus sebagai calon pegawai negeri sipil. Sebelumnya saya mau sharing bagaimana pengalaman saya ketika mengambil formasi analis perkara peradilan yang mungkin pada tahun itu ini merupakan formasi baru ya. Pada tahun 2018 waktu itu saya mengambil formasi cum laude karena ngerasa nilai IPK-nya lumayan tinggi 3,9, jadi saya ambil formasi yang jalur prestasi cum laude ya. Sharing cerita untuk menghadapi seleksi kompetensi dasar karena baru tahun 2018 itu saya baru lulus. Jadi saya membeli salah satu buku, dan ini buat teman-teman nih, kalian kayaknya wajib punya buku, yaitu Bank Soal mengenai soal-soal CPNS tahun-tahun sebelumnya, dan membahas juga mengenai pembahasan jawabannya. Dan ini penting karena setidaknya walaupun berbeda setiap tahunnya, setidaknya materi-materinya ya tetap tidak jauh beda ya, mengenai sejarah kemerdekaan, BPUPK, PPKI, mengenai tentang Pancasila, mengenai tentang deret aritmatika, dan bagaimana kepribadian seseorang yang baik ketika kita menjadi pegawai negeri sipil. Waktu itu ujian di Samarinda. Posisi saya dari Balikpapan, ujiannya di Samarinda. Pas ujian di Samarinda, alhamdulillah dapat nilai yang lumayan tinggi ya waktu itu ya. Lumayan tinggi sehingga posisi saya itu ada di 7 besar se-Indonesia. Itu posisi ranking saya itu 7 besar. Yang diterima jalur cum laude itu 40. Jadi waktu itu saya ngerasa alhamdulillah sudah. Lalu beberapa minggu kemudian atau bulan kemudian ada pengumuman ujian SKB. Waktu itu kompetensi bidang itu di Banjarmasin, ingat banget. Mati lampu di sana waktu kita ngerjain soal. Saya rasa saya bisa mengerjakan dengan optimisme. Ternyata ketika pengumuman lulus, posisi saya 52 di tahun 2018, sedangkan yang diterima itu 40. Jadi beda 12 orang, dan itu benar-benar bikin apa ya? Bikin kecewa banget, karena pernah mending posisinya itu kita itu berjuang dari bawah terus nggak lulus, dibandingkan kita udah di posisi atas, di posisi 7 terus nggak lulus gitu kan. Nah ini buat teman-teman juga, ketika masuk perankingan di SKD ngerasa nilai kita tinggi, jangan jumawa, karena belum tentu kali kita itu lulus, karena bisa jadi nilai yang rendah. Teman-teman yang ngerasa SKD-nya rendah, dia berjuang mati-matian nih gimana SKB-nya tinggi, dan di situ kita yang kalah. Dari cerita pengalaman ini ada beberapa yang memang dapat saya sharing ke teman-teman ya. Yang pertama, untuk lulus jadi analis perkara peradilan ini yang tahun 2018 ya, karena ada perbedaan tahun 2018 dengan tahun 2021. Yang pertama, kalian benar-benar dalam menentukan formasi mau jalur cum laude atau jalur umum, itu sangat menentukan. Karena ketika nilaiku nggak lulus di jalur cum laude, sebenarnya kalau dipindahkan nilainya itu bisa jadi tuh ranking 1 kali di jalur umum gitu. Kalau aku ngambil umum berarti nilaiku tinggi. Nah ini bener-bener nih, bisa jadi cum laude tuh orang pintar-pintar semua nih, jadi otomatis apa, kita bersaing sama orang pintar dan porsinya sedikit. Sedangkan di umum ini kan orang yang nilai IPK-nya nggak tinggi kan otomatis larinya ke sini semua kan. Dan nggak cuman itu, mungkin strategiku nanti di next itu aku milih nggak di jalur cum laude lagi, aku ambil di jalur umum, karena berpikir wah kalau jalur umum nih orangnya biasa-biasa aja kan. Kalau di cum laude itu pasti orang-orang yang pintar-pintar tuh, bisa jadi nilai kita tinggi ya, jadi posisinya di paling bawah gitu kan. Akhirnya aku di next kemudian di tahun 2021 pelajaran yang aku ambil di jalur umum. Biar buat apa? Biar nilaiku walaupun nggak tinggi-tinggi amat itu kan, akan tapi tetap termasuk tinggi kalau di formasi yang umum. Jadi pertama dari kisahku yang gagal ini,
Pertama, ambil formasi kalau aku kumlot aku ngambil yang umum ya. Jadi benar-benar matangkan konsep kalian, strategi kalian mau ngambil formasi yang mana, dan ini dari awalnya sudah menentukan. Terus yang kedua, buat analis perkara peradilan di tahun 2018 soal-soalnya yang keluar itu materi tentang PKPA, pendidikan profesi advokat, hampir semua materinya itu. Bagaimana ketika kasus ya, misalkan seorang wanita ingin menggugat suaminya, nah itu domisilinya itu di pengadilan agama mana gitu. Misalkan si wanita ini di orang Balikpapan, dia ingin menggugat suaminya yang ada di Samarinda. Nah itu menyerahkan gugatannya, itu mendaftarkan gugatannya itu di pengadilan agama Balikpapan atau pengadilan agama Samarinda. Jawabannya di pengadilan agama tempat istri tinggal ya, berarti di pengadilan agama Balikpapan. Ya soal-soal yang hampir 80% tuh soal-soal di ujian advokat. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin sambil menunggu SKB, bisa nih salah satunya ikut kalau punya uang ya, ikut pendidikan PKPA di mana aja, yang penting poinnya sama. Kalau masih nggak punya uang ya banyak ya buku-buku atau PDF-PDF mengenai tentang ujian advokat. Nah itu bisa dibeli. Nah itu di belakang tuh juga ada itu. Nah itu buku materi tentang ujian advokat tuh bisa dibaca, setidaknya materinya sama hampir segitu. Kedua, kalian harus update orangnya. Itu ya kesalahan saya waktu itu. Jadi nggak tahu Telegram, jarang buka Facebook. Pokoknya udahlah, ujian mungkin materinya ini nih, belajarlah buku materi dari semester 1 sampai semester 7. Ternyata yang diujiankan materi PKPA, dan ini nggak ada di, maksudnya sedikit materi di semester yang dipelajari di dunia kampus kan. Nah itu kesalahannya. Jadi buat teman-teman ya, pelajarin lah materi di PKPA. Itu yang kedua. Yang ketiga mungkin ya ibadah ya, sama-sama ibadah. Mungkin waktu itu ngerasa jumawa ya, ngerasa sombong, wah aku nih nomor 7 nih se Indonesia nih, jadi belajarnya kurang, nonton YouTube mengenai tentang analis perkaranya juga kurang, karena waktu itu memang sedikit dan minim banget informasi mengenai analis perkara peradilan. Nah ini di detik-detik akhir tanamkan lagi, semangatnya lagi, pompa lagi, bahwa sebelum pengumuman lulus maka semua orang memiliki kesempatannya sama untuk dinyatakan lulus menjadi calon pegawai negeri sipil. Jadi buat teman-teman, ingatlah dari pengalaman kegagalan saya, mana sudah keluar uang lah, naik pesawat, naik bis, nyari tempat tinggal, tidur di lantai gitu demi untuk ujian CPNS, ternyata gagal kan, kayak sedih banget kan ya, bener-bener hancur lah waktu itulah perasaan kan. Bahkan di 2019 2020 itu nggak ngedaftar CPNS lagi gara-gara gagal, ngerasa sakit hati banget. Dan saya harap ini nggak terjadi ke teman-teman semua. Jadi buat teman-teman yang pengen ngambil analis perkara peradilan, perdalam lagi, baca-baca buku lagi, lebih utama yang mengenai tentang PKPA, karena di tahun 2018 ujiannya soal SKB itu mengenai materi PKPA kebanyakannya, PTUN, tentang apa yang dimaksud dengan ZEE, zona ekonomi eksklusif, itu berapa rentang meternya, itu kedalamannya, itu ada juga di ujian kan. Jadi ya banyak variasinya lah. Mungkin itu saja, saya doakan buat teman-teman semoga diterima menjadi pegawai negeri sipil. Semangat, semoga nanti kita bertemu di Mahkamah Agung menjadi analis perkara peradilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.